Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah Wuling Alphest dan tentunya Anda sudah menunggu-nunggu mobil ini karena sesuai banget sama karakteristik orang Indonesia. Anda sudah ingat kalau Honda HR-V, kemudian Hyundai Creta itu adalah mobil yang laris di pasaran. Wuling mencoba peruntungannya dengan menghadirkan mobil yang sekelas tapi harganya jauh lebih murah. Ini hasil produksi di Indonesia. Lantas buat Anda yang penasaran apa saja keunggulan dari mobil ini, saksikan video reviewnya sampai selesai. Ya, sebagai permulaan kita akan membahas dari bagian depannya dulu. Eksteriornya, tampilannya cukup elegan. Ini grillnya juga lebar banget. Bagian atasnya aksennya warna chrome seperti ini. Dan yang bawahnya hitam. Wah, tampilannya menarik banget. Lampu udah LED. Kemudian di bawahnya DRL-nya juga modern banget ya tampilannya. Ya, beranjak ke bagian samping. Nah, ini adalah versi yang tertinggi atau yang paling mahal. Dan sudah dilengkapi dengan velg dual tone. Sementara yang versi di bawah ini velgnya itu satu warna saja. Tapi ringnya juga sudah lumayan oke. Ini menggunakan ring 16 dengan balutan ban 205/60. Jadi kalau bisa disimpulkan ini tampilannya udah cukup kekar. Hanya saja kalau Anda yang ingin membuat tampilannya lebih keren lagi, mungkin dengan ring 17 bakalan lebih keren lagi. Oke, di bagian samping kita melihat di sini ada list chrome di bagian bawah. Kemudian juga ada lagi di bagian handle pintu. Kemudian di bagian atasnya ini seperti SUV pada umumnya dia juga ada roof rail. Namun kami belum tahu apakah ini cukup kuat untuk membawa barang. Nanti kita akan bahas lebih jauh kalau sudah minjem mobil ini. Nah, ini lekukannya bisa dibilang cukup menarik. Dia agak lebar gitu ya. Dan saya sudah melihat bahwa untuk dibandingkan dengan kompetitornya, dia sedikit lebih panjang dari HR-V dan juga Hyundai Creta. Namun memang mirip-mirip. Secara dimensi ini benar-benar lawan yang sepadan dengan HR-V dan juga Creta. Tampilan belakangnya, mari ikuti saya terus. Kita akan melihat spoiler belakang dengan warna hitam glossy seperti ini. Ada stop lampnya. Wah, sudah menarik banget tampilan belakangnya. Di lampu belakangnya ini aksennya ataupun desainnya agak-agak mirip sama Almas nih. Jadi kalau Anda nggak baca Alphest, ini kalau sekilas bisa terlihat seperti Almas. Nah, ini ada logonya di sini Alphest, kemudian Wuling dengan emblem yang berwarna chrome seperti ini. Padahal kayaknya kalau tampilannya logonya warna hitam bakalan lebih keren kali ya dihitamin. Nah, oke, ini versi paling tinggi juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan ADAS. Jadi dia udah lengkap banget nih fitur keselamatannya. Sementara di belakang sini kita lihat ada sensor mundurnya, ada 3 titik. Jadi tentu aman banget. Nah, di bagian belakang juga udah dilengkapi dengan wiper seperti ini. Ada defoggernya juga. Dan untuk harga nggak nyampe 300 juta kayaknya ini udah salah satu yang terbaik ya. Sekarang kita mau lihat kapasitas bagasinya. Bukanya dari sini. Inilah bagasi dari Wuling Alphest. Emang dia agak tinggi ya. Tapi ini bibirnya juga cukup lebar, jadi kayaknya nggak masalah bawa koper 2 atau sampai 4 nih juga kayaknya bakalan muat deh buat berpergian, oke banget. Kemudian kalau kita mau lihat ban serepnya ada di bawah sini. Dan dia full size ya, jadi bukan ban sementara. Nah, udah oke. Sekarang waktunya kita lihat kalau mobil ini tampilannya seperti apa dari dalam. Let's go. Ya oke, saya sudah masuk ke baris kedua. Kemudian tadi saya sudah coba mobil ini dan posisi mengemudi saya cukup oke untuk duduk di belakangnya. Lihat track room-nya cukup oke. Kemudian juga headroom-nya untuk saya yang tingginya 170 cm nggak ada masalah sama sekali. Masih cukup mumpuni. Tapi sayangnya kalau Anda misal bertiga di belakang, nih yang bagian tengahnya nih yang duduk di tengah kurang menyenangkan. Karena selain dia nggak dapat kontur jok, dia nih halus banget kayak gini.
Dan dia juga nggak dapat headrest seperti yang kanan dan kiri. Ini headrestnya bisa diatur nih, ke atas, ke bawah bisa. Yang kiri ada, tapi yang tengah nggak ada. Kemudian juga sayangnya ini fungsinya minim banget. Harusnya kalau kayak gini minimal dia bisa buat jadi armrest. Nah, oke nggak apa-apa lah. Tapi joknya juga tergolong cukup empuk. Udah gitu juga dia yang versi tertinggi ini menggunakan bahan kulit. Katanya kalau bukan yang versi tertinggi itu fabric. Sayangnya nggak ada yang versi di bawahnya ini pada saat pameran. Kemudian kalau Anda lihat di bagian tengah nih ada ventilasi AC. Jadi lumayan oke nih di bagian belakang tentu juga akan mendapatkan hembusan AC yang membuatnya lebih sejuk lagi. Terus ada kompartemen buat naruh misalnya dokumen penting di kanan dan kiri. Dan buat Anda yang biasa berpergian menggunakan gadget juga biar nggak bosen, ini ada USB portnya di bagian tengah sini. Oke, untuk door trimnya di bagian belakang ini ada yang plastik yang kasar, kemudian ini ada yang glossy, dan ini juga sudah dilengkapi dengan power window kanan kiri, nggak ada masalah. Dan sekarang waktunya saya mencoba posisi mengemudi di kabin bagian depan. Oke, sekarang saya udah di bagian depan dan ternyata guling Alphest juga belum dilengkapi dengan teleskopik. Jadi saya masih ingat kalau membawa Almas itu posisinya agak gantung kayak gini. Nah, mirip ternyata. Nah, kemudian saya akan membahas kalau dashboardnya ini cukup niat dan keren ya. Jadi ada beberapa bahan di bagian atasnya ini memang plastik-plastik keras, tapi ada ornamen-ornamen warnanya kayak gini, keren deh. Terus di bagian tengahnya ini ada tekstil seperti ini, dia juga ada jahitannya beneran nih. Dan di bagian bawahnya ini ada plastik yang warnanya glossy. Ini ruang kompartemen juga plastik-plastik tipis kayak gini. Nah, beranjak ke bagian tengah, untuk versi tertinggi ini juga sudah dilengkapi dengan head unit digital ukurannya 7 inci. Sementara yang di bawahnya ini, yang versi paling bawah nih kayak Wuling REV, jadi head unitnya agak ke samping ke kanan sini. Oke, selanjutnya untuk pengaturan AC ada mode yang cukup lengkap. Untuk temperaturnya di sebelah kanan, hembusan anginnya di sebelah kiri. Udah itu aja, nggak ada dual zone. Kemudian di bagian bawahnya nih ada kompartemen untuk menaruh gadget Anda mungkin, karena di sebelahnya ada port USB untuk menge-charge dan untuk konektivitas juga. Jadi cukup lengkap nih mobil untuk ukuran yang harganya 300 juta, nggak nyampe bahkan. Oke, untuk di bagian tengah kita lanjut, ada cup holder. Dan selanjutnya kita akan membahas kalau tuas transmisinya ini tampilannya keren banget. Terus ada kulitnya di atasnya. Walaupun agak-agak oblak juga nih kalau kita pegang-pegang. Nggak masalah, ada P, R, N, D, kemudian juga ada S. Nah, udah, saya mau bahas soal posisi mengemudi saya. Jadi ini pengaturannya secara manual, bisa maju mundur. Kemudian juga bisa ditinggikan seperti ini. Dan ada recliningnya juga. Oke, cuma sayangnya ini juga belum dilengkapi dengan teleskopik, hanya tilt saja. Komentarin soal setirnya, kita bisa mengatur head unit di sini, MID juga kita bisa mengaturnya langsung, tinggal pencet-pencet aja di sini. Mengangkat telepon juga bisa kalau sudah tersambung dengan Bluetooth. Lalu yang menarik nih, setirnya agak mengotak ini bagian tengahnya, jadi nggak full bulat. Di bawahnya juga nih agak landai. Dan berlanjut kita akan bahas soal MID-nya, dan memang digital semua. Saya juga belum terlalu melihat sesuatu yang keren di sini karena cuma RPM ataupun takometernya nyambung semua di sini. Sementara ada speedometer juga masih dalam satu kotak ini aja. Oke, untuk keseluruhan di bagian depan cukup menarik, apalagi untuk yang versi tertinggi ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Wah, untuk harga di bawah 300 juta tentu ini pilihan yang best deal banget. Oke, sebelum ketinggalan, ternyata di sini ada tempat untuk menaruh kartu, jadi lebih rapi. Kemudian ini kompartemennya tidak terlalu besar, tapi dia ada soket 12 volt. Jadi buat tambahan lagi nih untuk nge-charge gadget, lengkap banget. Ini juga sayangnya nggak bisa, fungsinya terlalu pendek, nggak bisa jadi armrest yang lebih bikin nyetirnya lebih nyantai. Itu aja sih paling di bagian dalam. Selanjutnya kita akan bahas soal mesin mobil ini. Ya, ini dia mesinnya. Mesin 1500 cc dengan tenaga 105 HP dan torsinya mencapai 143 Nm. Tenaga mesinnya disalurkan ke gerak roda depan menggunakan
transmisi CVT. Sementara jika dibandingkan dengan para kompetitornya, memang Wuling Alphest ini memiliki tenaga yang paling kecil. Kita ingat kalau Honda HR-V yang bukan tipe turbonya, dia itu memiliki tenaga sampai 119 HP. Kemudian juga Hyundai Creta juga memiliki tenaga yang lebih besar ketimbang Wuling Alphest ini. Oke, jadi kesimpulannya Wuling Alphest ini saya prediksi bakalan banyak di jalan. Karena dengan harga yang nggak nyampe 300 jutaan, Anda sudah mendapatkan versi tertinggi dengan fitur yang berlimpah. Ada ADAS juga lagi. Nah, buat Anda yang punya budget segitu, bahkan kalau Anda lihat kompetitornya, Anda nggak dapat versi terendahnya sekalipun. Nah, ini udah yang dapat versi tertinggi. Dan mungkin nanti Anda mempertimbangkan lagi dengan banyak program yang hadir, mungkin akan mendapatkan mobil ini dengan harga yang lebih murah. Oke, demikianlah hasil first impression kami terhadap Wuling Alphest. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.